Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembahasan listrik statis. Yang kita akan membahas pada pertemuan kali ini adalah muatan listrik. Oke, kita langsung mulai. Pengertian listrik statis. Listrik statis adalah ketidakseimbangan muatan listrik dalam atau pada permukaan benda. Muatan listrik tetap ada sampai benda kehilangan dengan cara sebuah arus listrik melepaskan muatan listrik. Gambar berikut menunjukkan adanya listrik statis, sehingga gambar pertama ini menunjukkan bahwa sebuah balon yang sudah digosokkan atau yang sudah tergosok secara tidak sengaja atau disengaja, maka akan dapat menarik rambut. Yang kedua, pada percobaan penggaris plastik yang sudah digosok akan menarik kertas-kertas kecil dan juga sisir yang sudah digosok dengan rambut, maka akan dapat menarik kertas-kertas kecil. Nah, kejadian-kejadian seperti ini itu dipengaruhi oleh listrik statis, di mana muatan-muatan yang ada pada benda ini saling berinteraksi. Muatan listrik itu sendiri terdiri dari beberapa. Yang pertama itu adalah elektron. Elektron adalah listrik bermuatan negatif. Lalu ada inti atom, di mana dalam inti atom terdapat neutron dan proton, di mana neutron itu tidak bermuatan dan proton adalah bermuatan positif. Ya, jadi pada sebuah benda itu tersusun oleh atom. Apa itu atom? Atom adalah partikel terkecil. Ya, partikel terkecil. Penyusun benda. Ya, jadi di dalam atom ini terdapat 3. Yang pertama adalah elektron, dia ada pada lingkaran luar. Ya, jadi ketika atom memiliki lintasan, maka elektron ini selalu berada di luar. Nah, ketika pada inti atom terdapat neutron dan proton. Interaksi antara kedua arus muatan listrik itu, karena muatan listrik tadi kita dapat lihat dari atom itu ada proton itu positif dan elektron itu negatif. Ya, jadi ketika interaksi yang terjadi ada 2, ada tolak menolak dan ada tarik menarik. Nah, syarat dari tolak menolak dan tarik menarik, kalau tolak menolak dia syaratnya sejenis. Ya, jika muatannya itu sejenis, maka dia akan tolak menolak. Dan bagaimana untuk tarik menarik? Maka harus berbeda. Kalau muatannya berbeda, dia akan tarik menarik. Misalnya ini positif dengan positif, dia akan tolak menolak. Positif dengan negatif, dia akan tarik menarik. Begitupun dengan negatif dan negatif, dia akan saling menolak. Muatan listrik itu berdasarkan jumlah proton dan jumlah elektron. Maka muatan listrik itu ada yang dinamakan atom netral ketika elektron dan proton jumlahnya sama. Ya, ketika di sini 5 elektronnya, maka protonnya pun harus 5, maka dia akan stabil. Nah, kestabilan ini adalah atom netral. Selanjutnya, atom negatif itu elektron lebih banyak daripada proton. Ya, di sini protonnya ada 5 dan elektronnya ada 6. Maka elektron lebih banyak, maka dia akan condong ke negatif. Sedangkan atom positif, maka jumlah elektron lebih sedikit daripada jumlah proton. Cara membuat benda menjadi bermuatan, yang pertama itu dengan cara konduksi. Benda bermuatan listrik dapat diperoleh dengan cara mendekatkan benda ke muatan listrik. Suatu konduktor yang tidak bermuatan akan memiliki muatan listrik jika didekatkan ke konduktor lain yang memiliki muatan. Nah, benda ini kita anggap tidak bermuatan dan ini bermuatan positif. Ketika benda ini didekatkan kepada benda bermuatan positif, maka nanti yang dihasilkan seperti ini. Misalnya ini yang tadi, ini masih seimbang letaknya negatif positif. Maka setelah didekatkan oleh batang yang positif, maka negatifnya akan berkumpul di sini. Ya, ini
negatifnya, maka positifnya akan terkumpul di sini. Seperti ini. Yang tadinya masih tersebar, sekarang jadi berkumpul. Si negatif akan berkumpul mendekati yang positif. Jadi seperti itu. Nah ini, begitupun sebaliknya, ketika seperti ini, maka ya positifnya akan berkumpul pula sini. Nah ini akan menjadi negatifnya di sini. Jadi seperti itu. Nah, cara yang kedua, dengan cara induksi. Dengan cara induksi adalah memisahkan muatan listrik di dalam suatu penghantar. Caranya dengan mendekatkan benda lain bermuatan listrik pada penghantar tersebut. Halnya sama. Ketika ini dekatkan positif, maka yang di sini akan berkumpul. Ini negatif semua yang terkumpul ke sini karena di sini ada positif. Ya, maka di sini positif. Nah, dan di sini yang ini karena sudah didekatkan pula makin negatif. Ini positif. Ya, jadi seperti itu. Lalu dengan cara menggosok. Nah, cara menggosok ini adalah soal-soal yang sering keluar pada terutama itu pada ulangan harian atau UNBK. Ya, ini sering keluar. Nah, pada penggosokan, dua benda yang saling digosokkan akan mengalir sebuah listrik dari suatu benda ke benda lain. Kaca dengan kain sutra pasangannya, Mister Plastik dengan wol, Mister Plastik dengan rambut manusia, balon dengan wol, dan ebonit dengan wol. Nah, di sini ciri-cirinya kalau rambut atau wol, ya, di sini rambut atau wol itu cenderung untuk memberikan elektron, ya, sedangkan sutra itu cenderung untuk mengambil elektron. Maka itu kalian bisa lihat di sini yang digosokkan dengan kain sutra ini misalnya. Lihat perpindahan elektronnya, pasti dari kaca menuju sutra. Perpindahan elektron dari kaca pindah ke sutra. Kenapa? Karena sutra itu ngambil. Sedangkan pada rambut atau wol itu memberikan. Kita lihat di sini dengan wol dengan rambut. Elektron dari wol pindah, elektron dari rambut pindah. Kenapa? Karena wol atau rambut itu cenderung untuk memberikan. Jadi seperti itu. Maka di sini kalau misalnya bendanya diberikan elektron, maka benda itu akan kelebihan muatan negatif, maka bendanya akan menjadi bermuatan negatif. Seperti ini, Mister digosok dengan wol, wol itu memberikan, maka Misternya akan kelebihan, maka Mister akan bermuatan negatif. Jadi seperti itu. Elektroskop. Apa itu elektroskop? Elektroskop adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi adanya muatan listrik pada suatu benda. Elektroskop terdiri atas 3 bagian penting, yaitu pertama kepala, ini kepala atau knob, lalu ini adalah batang logam, lalu ini adalah daun logam. Nah, biasanya ini dibungkus oleh selubung, ya, atau ada tempat, jadi tidak seperti ini saja. Yang pertama, cara sederhana, cara kerjanya yaitu adalah dengan mendekatkan benda ke kepala elektroskop. Yang pertama itu dengan cara induksi. Ya, dengan cara induksi ini elektroskopnya itu sebelumnya belum bermuatan. Ini masih netral. Ya, ketika elektroskop ini netral, didekatkan oleh benda positif, maka positifnya akan tertarik ke atas. Ketika didekatkan oleh benda positif, maka ketika ini netral, maka yang negatif akan tertarik seperti tadi. Misalnya ini ada positif,
Ya, ini kita punya batang positif dan ini ada benda netral, maka yang terjadi adalah seperti ini, batang positif, maka yang ini negatif, ini positif positif. Begitupun pada elektroskop, ketika didekatkan batang positif, maka yang negatif akan tertarik ke kepala dan pada kaki akan positif. Jadi ketika bendanya positif, muatan negatif akan ditarik ke kepala elektroskop dan muatan positif menuju daun elektroskop. Nah, begitupun ketika yang didekatkan adalah benda negatif. Ketika yang didekatkan adalah benda negatif, maka proton atau muatan positif akan tertarik dan muatan negatif akan menuju daun-daun elektroskop. Dengan cara konduksi, cara kerja elektroskop secara konduksi dapat digambarkan pada sebuah kasus, misalnya kondisi awal bola logam dan elektroskop yang memiliki muatan negatif atau positif yang didekatkan oleh benda. Nah, kalau tadi negatif adalah benda yang belum bermuatan atau netral, sedangkan konduksi itu yang sudah bermuatan. Di sini sudah bermuatan, ya. Ketika sudah bermuatan, muatannya itu ada dua, bisa positif, bisa juga negatif, ya. Tinggal kita lihat. Ketika ini kondisi awalnya negatif, didekatkan benda negatif, ya, maka dia sudah negatif, di kepalanya sudah negatif, dan di sini negatif pula. Maka ketika ini negatif dan negatif, dari kepala akan terdorong ke kaki, sehingga negatif dan negatif itu akan saling tolak menolak, sehingga kaki-kaki elektroskop ini akan terbuka semakin jauh. Kenapa? Karena ini menolak. Ya, ketika dia menolak, maka kaki elektroskop akan semakin terbuka karena tidak mungkin negatif dengan negatif berdekatan. Nah, begitupun sebaliknya, ketika didekatkan oleh muatan positif, maka si muatan-muatan negatif yang terdapatnya akan tertarik ke atas, akan berkumpul di kepala sehingga lebih sedikit muatan negatif yang ada di kaki, maka kakinya itu akan menguncup atau mendekat. Begitupun kondisi awal, ketika kondisinya positif didekatkan oleh positif sama, maka si ion atau muatan positifnya akan menuju ke kaki, dan di kaki terdapat positif dan positif, maka dia akan saling tolak menolak. Sedangkan ini ketika didekatkan dengan ion negatif, maka muatan positif akan berkumpul dan di kaki sedikit, maka akan menguncup. Oke, sekian penjelasannya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.